Saat melihatku masuk, dia langsung memelukku erat. Dan, entah kenapa, malam itu, perasaanku campur aduk antara bahagia dan takut. Hujan di luar semakin deras. Suara air menutupi suara kami. Mobil tua itu terasa sempit dan pengap. Aku mulai merasa tidak nyaman. Kayaknya kita jangan lama-lama, kataku sambil merintih pelan. Arga hanya mengangguk sambil menggenggam tanganku dan mempercepat gerakan. Lalu, tiba-tiba, aku masih ingat pertama kali melihat babi di kantor. Tubuhnya tinggi besar, bahunya lebar, lengannya berisi seperti atlet binaragawan. Hampir semua wanita di kantor diam-diam memperhatikannya. Cara jalannya tegap, wajahnya tegas. Saat bicara juga tenang dan dewasa. Dan entah kenapa, aku merasa bangga ketika dia mulai mendekatiku dulu. Aku wanita biasa, tidak terlalu menonjol, tapi nyaman dipandang. Aku hanya staf administrasi yang tiap hari duduk di depan komputer, membereskan laporan, membuat data, lalu pulang sore dengan badan lelah. Saat babi mulai sering menawariku pulang bersama, membawakan makan siang, dan memperhatikanku, aku merasa seperti wanita paling beruntung di kantor itu. Semua berjalan cepat. Ada satu hal yang belum terasa dalam hatiku. Tidak ada getaran hati sedikit pun saat bersama babi. Dari mulai pandangan pertama dulu sampai sekarang, semua landai-landai saja. Aku hanya mengagumi badannya yang kekar. Tidak sampai 1 tahun kenal, kami menikah. Banyak teman iri melihatku. Mereka bilang, aku beruntung dapat suami setampan dan segagah babi. Dan memang, babi orang baik, sangat baik, sayang padaku. Dia tidak kasar, tidak pernah bermain tangan, tidak suka marah, bahkan terlalu sabar. Kalau aku sakit, dia yang repot membuatkan teh hangat. Kalau aku pulang lembur, dia menungguku makan malam. Semua terlihat sempurna, tapi hanya aku yang tahu. Ada ruang kosong di dalam hatiku yang tidak pernah benar-benar terisi. Aku tidak tahu kenapa. Saat babi memelukku, aku merasa aman, tapi tidak berdebar. Saat dia menggenggam tanganku, aku merasa dihargai, tapi tidak benar-benar, tidak terasa yang lebih di hatiku. Aku mencoba mengabaikan perasaan itu, dan berusaha menjadi istri yang baik. Aku berpikir, mungkin beginilah rumah tangga berjalan. Tidak semua tentang cinta yang menggebu. Yang penting, nyaman. Yang penting, baik. Dan selama hampir 3 tahun, aku menjalani semuanya seperti air yang mengalir tenang. Kami pun dikaruniai 1 anak perempuan yang cantik dan imut. Sampai akhirnya, cobaan itu datang. Cobaan untuk membuktikan bagaimana perasaan hati yang benar-benar mencintai seseorang. Namanya Arga, teman satu angkatanku dulu waktu kuliah. Kami pernah dekat, tapi tidak pernah benar-benar menjalin hubungan. Dulu dia pindah kota sebelum sempat mengungkapkan perasaannya padaku. Dan setelah bertahun-tahun, tiba-tiba dia masuk bekerja di kantor yang sama denganku. Saat pertama melihatnya turun dari lift, jantungku langsung berdegup aneh. Perasaan yang selama ini mati, seperti bangun lagi. Arga masih sama seperti dulu. Cara bicaranya santai, tatapannya hangat, dan yang paling membuatku lemah, dia selalu mendengarkanku dengan sungguh-sungguh. Hal kecil yang ternyata sangat berarti bagiku. Awalnya, kami hanya ngobrol biasa tentang pekerjaan, tentang masa kuliah dulu, tentang teman-teman lama. Tapi, lama-lama, percakapan itu menjadi tempat paling nyaman dalam hariku. Aku mulai menunggu pesan darinya. Setiap ponselku berbunyi, jantungku langsung berdebar. Saat makan siang kantor, aku berharap bisa duduk dekat dengannya. Saat dia izin cuti sehari saja, suasana kantor terasa kosong bagiku. Dan disitulah semuanya mulai berubah. Aku mulai sering berbohong pada suamiku. Aku bilang lembur, padahal hanya duduk lama di parkiran bersama Arga. Aku bilang ada meeting, padahal pergi minum kopi dengannya setelah jam kerja. Semakin hari, aku semakin tenggelam. Aku tahu ini salah, sangat salah. Tapi setiap bersama Arga, aku merasa hidup. Berbeda dengan rumahku yang terasa sunyi, meski ada suami yang baik di dalamnya. Aku sadari dari dulu sampai sekarang, aku coba, namun selalu hatiku berontak. Di setiap aku melayani babi, entah kenapa, aku tidak mau menatap wajahnya. Selalu aku tutupi wajahku dengan bantal. Hatiku seakan menolak kenyataan ini, terasa jijik dan muat melihatnya. Kadang Bodi tanya, kenapa ditutupi bantal? Aku jawab singkat, tidak apa-apa, lanjutkan saja. Aku nggak tahu kenapa, dan apa yang ada di diriku. Apakah aku sama babi hanya karena fisiknya saja, tanpa perasaan di hatiku? Aku bingung akan diriku sendiri. Semenjak Arga mendekati aku, kadang
Malam saat Babi tidur di sampingku, aku diam-diam menatap langit-langit kamar sambil merasa bersalah. Dadaku sesak, aku tahu aku sedang mengkhianati orang yang tulus mencintaiku. Tapi, anehnya, aku tetap melangkah semakin jauh. Arga mulai berani menggenggam tanganku diam-diam di kantor. Dan aku tidak menolak. Satu sentuhan kecil itu membuat pikiranku kacau semalaman. Aku merasa seperti wanita bodoh yang sedang menghancurkan hidupnya sendiri, tapi tidak mampu berhenti. Hubungan kami semakin dalam. Perasaan hatiku yang kosong selama ini bersama Babi kini terasa terisi oleh kehadiran Arga yang sering terasa aneh, yang bisa membuat hatiku bergetar, jantung berdetak kencang. Inikah yang namanya cinta sebenarnya? Aku nggak mengerti dengan ini semua. Kami mulai sering bertemu diam-diam di luar kantor. Selalu penuh rasa takut, selalu deg-degan. Setiap melihat sekeliling, aku takut ada rekan kerja yang memergoki. Setiap ponselku berbunyi saat bersama Arga, tubuhku langsung dingin. Takut itu telepon dari suamiku. Aku hidup di antara dua dunia. Di rumah, aku adalah istri baik. Di luar rumah, aku wanita yang sedang bermain api. Sampai akhirnya malam itu datang. Malam yang menghancurkan semuanya. Hari itu hujan turun sejak sore. Jalanan basah dan dingin. Arga menghubungiku malam-malam dan bilang ingin bertemu sebentar karena kangen. Aku ragu, sangat ragu. Tapi akhirnya aku tetap keluar diam-diam. Aku tahu Babi lagi tugas keluar kota, dan aku beritahu ke Arga tadi siang. Di samping rumahku ada mobil tua rusak milik tetangga yang sudah lama tidak dipakai. Mobil itu terparkir di tempat gelap dekat gudang kosong. Aku masuk ke mobil itu dengan jantung berdebar keras. Tanganku dingin, nafasku tidak tenang. Arga sudah menunggu di dalam. Saat melihatku masuk, dia langsung memelukku erat. Dan entah kenapa, malam itu perasaanku campur aduk antara bahagia dan takut. Hujan di luar semakin deras. Suara air menutupi suara kami. Mobil tua itu terasa sempit dan pengap. Aku mulai merasa tidak nyaman. Kayaknya kita jangan lama-lama, kataku sambil merintih pelan. Arga hanya mengangguk sambil menggenggam tanganku dan mempercepat gerakan. Lalu, tiba-tiba ada cahaya senter dari luar. Siapa di dalam? Jantungku seperti berhenti. Tubuhku langsung gemetar hebat. Arga panik. Aku bahkan hampir tidak bisa bernapas. Cahaya senter semakin dekat, dan beberapa detik kemudian, pintu mobil diketuk keras. Satpam komplek. Aku merasa dunia runtuh saat itu juga. Tanganku lemas, wajahku panas. Aku tidak berani menatap siapapun saat kami dibawa ke pos keamanan. Malam itu terasa sangat panjang. Aku duduk diam dengan kepala tertunduk. Bajuku terasa dingin oleh keringat dan hujan. Pikiranku kacau. Yang ada di kepalaku hanya wajah suamiku, Babi, yang selama ini baik padaku. Babi yang selalu percaya padaku. Dan aku menghancurkan semuanya dengan tanganku sendiri. Besok paginya, kabar itu menyebar ke kantor. Aku dipanggil atasan, Arga juga. Dan hari itu kami dipecat. Aku pulang ke rumah dengan langkah lemah. Kakiku terasa berat, seperti diseret. Sepanjang perjalanan, aku menangis diam-diam di motor. Saat membuka pintu rumah, Babi sudah duduk di ruang tamu. Dia diam, sangat diam. Tatapannya kosong. Dan justru itu yang paling menghancurkanku. Aku berharap dia marah, berteriak, membenciku. Tapi dia hanya duduk menunduk sambil berkata pelan, "Aku kurang apa?" Kalimat sederhana itu membuat dadaku seperti diremas. Aku langsung menangis, tidak sanggup menjawab. Karena memang dia tidak kurang apa-apa. Yang salah adalah hatiku sendiri. Aku terlalu sibuk mengejar rasa yang membuatku berdebar, sampai lupa ada seseorang yang selama ini mencintaiku dengan tulus dan tenang. Dan sekarang semuanya sudah terlambat. Rumahku terasa dingin sejak malam itu. Aku masih tinggal bersama Babi. Tapi setiap melihat wajahnya, rasa bersalah itu seperti pisau yang terus mengiris pelan di dalam dadaku. Kadang aku duduk sendirian di kamar sambil menangis tanpa suara, mengingat semua kebodohan yang kulakukan hanya demi mengikuti perasaan sesaat. Aku kehilangan pekerjaanku, kehilangan harga diriku, dan mungkin perlahan kehilangan suamiku juga. Baru sekarang aku sadar, tidak semua rasa berdebar adalah cinta yang harus diperjuangkan. Kadang itu hanya godaan yang datang untuk menguji apakah kita mampu menjaga orang yang benar-benar tulus bersama kita selama ini.